Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Habib dan Cing. Mantap. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan P pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah lo, berarti lo hilirisasi lo. Oke gas. Yes, oke gas. Robiat. Kurang dikit kayak agak tergandul. Keren banget. Ini celananya celana Yesus. apa namanya? Golep ya? Bukan sih? Gak tahu celana apa ini. Celana Beli kemarin diskon. kotak-kotak. Diskon begini. lebaran. Padahal belum lebaran. Lebaran. Ya Allah. Keren banget ininya emang. Aduh. Apa namanya? Outfit of the day-nya. Yes. Gok. Jing juga Masya Allah keren banget. Hard Rock Cafe ini apa nih? Di cafe di mana nih? Hard Rock Cafe ini di Boston ya. Masya Allah. Ada beberapa tempat. Jing pernah ngelihat orang sakaratul maut gak, Cing? Sakaratul maut pas dari ada ke nggak ada, nggak pernah. Tapi kalau baru banget meninggal, ya ada beberapa kali lah. Datangnya? Iya, ada beberapa kali. Oh, kalau orang tua? Meriksa. Enggak, orang tua tuh nggak, dua-duanya nggak ditungguin pas gue lagi syuting kalau nggak salah. Tapi kalau meriksa orang yang, periksa tuh dia udah meninggal belum? Nah, kita pernah tuh di daerah Pisangan. Tapi kalau lagi sakaratul mautnya enggak. Belum pernah ya? Belum pernah emang Habib. Ana udah 2 kali, Cing. Terakhir kemarin sebelum Ramadan tuh. Pertama, waktu teman kecelakaan meninggal, dia lagi digituin tuh, jedak. Terus dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Ana mikir, ini malaikat maut barusan lewat berarti ya? Iya, banyak ya. Maksudnya tuh sekeliling kita lagi tinggal nunggu, iya. Yang kedua kemarin waktu ke rumah kediamannya Kiai Haji Syukron Makmun. Waktu mau masuk komplek DKI itu, mobil kita berhenti sama ibu-ibu PKK. Lagi nurin barang lah, mau kegiatan sosial. Tiba-tiba ada bapak-bapak, salah satu bapak-bapak di antara mereka meninggal, jatuh, kejang-kejang, kemudian hidungnya keluar darah. Nggak lama kita cek urat nadi udah nggak ada ya Allah. Padahal 2 hari sebelum Ramadan, Cing. Bisa jadi orang itu udah nyiapin sirup di rumah. Iya. Buat ngadepin bulan Ramadan. Udah nyiapin THR juga kali buat cucunya. Iya. Bisa aja udah beli kurma sokari. Nah. Enak Bisa aja tuh. Bahkan ya biasanya udah bisa beli baju lebaran ya. Iya. Tapi katanya 40 hari sebelum meninggal kita sebenarnya bisa ngerasain, bener nggak sih? Iya. Memang beberapa orang dikasih tanda. Sama kayak Habib Hasan kemarin kan. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Nul Mustafa yang baru meninggal hari kedua bulan Ramadan. Habis sholat subuh, kemudian sholat duha, jatuh. Padahal malamnya masih buka puasa bareng-bareng. Sempat bilang ke muridnya, ke siapa namanya Halil ya. Sempat viral tuh dibahas juga. Kata Halil, dibilangin sama Habib, Ilayil kalau Habib udah nggak ada, nanti ada awan di atas bergerumbung. Bakal ada awan tebal di atas. Bener aja, waktu Habib Hasan meninggal 2 hari hujan deras banget. Iya bener sih, yang kemarin itu ya. Tapi siang, malam, ya. emang kerap kali kita dikasih tanda, Cing. Tandanya itu yang paling jelas itu ya penyakit pada diri kita. Yang kedua, rambut di apalagi rambut di itu ngomongin gue, ngomongin penyakit, ngomongin rambut juga, ngomongin gue. Itu yang gimana yang udah nggak ada kayak Bang Rahman ya. Iya. Masih mending lah, masih ada rambutnya ya.
Iya, rambut udah memutih. Iya. Penyakit udah mulai menggerogoti tubuh. Yang kedua tenaga yang udah mulai. Tenaga sama. Tenaga gue juga, Beb, udah agak-agak sulit kalau naik tangga, udah ngos-ngosan gitu. Nah itu artinya tanda-tanda alarm-alarm hidup lah. Tapi banyak lagi orang-orang soleh khususnya dikasih tanda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Habib Ali masyhur. Iya. Yang sempat saya ceritain waktu podcast, kakaknya Habib Umar. Itu dia sebelum meninggal semalam suntuk di masjid ngatamin Al-Quran. Semalam suntuk di masjid. Terus sebelum dia meninggal dia panggilin murid-muridnya, dipanggilin pembantu-pembantunya, dia bagiin tuh bajunya, selendangnya, dia bagiin kaosnya, dia bagiin baju kokonya dia, sehingga dia meninggal nggak bawa apa-apa, nggak bawa tanggungan apa-apa, nggak bawa harta apa-apa, cuman dia dan apa yang menempel pada tubuhnya. Orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya murni ke Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dikasih tanda-tanda kalau mau dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita dibutakan mata kita, nggak sadar mata kita dibutakan karena apa? Karena kecintaan kita sama dunia. Sama dunia. Iya. Kepengen apa. Tapi kan ada juga kita ya maksudnya levelan kita juga emang sulit kali ya menyadari bahwa itu ada tanda-tanda yang dikasih gitu. Iya, betul. Jadi kita harus siap kapan aja sebenarnya ya, Beb. Siap kapan aja menghadapi kematian. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu bapak tadi yang 2 hari sebelum Ramadan udah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia benar-benar udah niat berhadapan dengan bulan Ramadan, betul-betul dia bismillah, ana bulan Ramadan ini udah, ana mau stop kebiasaan maksiat ana misalnya. Ana bulan Ramadan ini niat hatam 10 juz misalnya. Atau bismillah ana nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan ana fokus ngejar Lailatul Qadar. Walaupun si bapak tadi diambil nyawanya sebelum bulan Ramadan, bapak tadi udah dapat pahala niat berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Iya. Nah kita nih yang masih dikasih umur sama Allah, kita nggak tahu kita bakal ngabisin bulan Ramadan apa enggak. Nah, kita bakal sampai habis apa enggak. Orang besok aja juga kita belum tahu ya, Bib ya. Besok kita masih ada apa enggak gitu. Iya. Caranya maghrib aja juga belum tahu. Maghrib aja belum tahu kita nih. Belum tahu kita bisa bikin konten buka dulu aja apa enggak. Nah, apa kontennya namanya? Iya, buka aja dulu. Bukan buka dulu aja. Iya, buka aja dulu. Iya benar ya. Iya. Yang misteri banget dan pasti akan suatu saat akan terjadi gitu, Bib. Betul. Mati itu sesuatu misteri, tapi suatu saat pasti akan terjadi dan kita nggak pernah tahu dan kita harus selalu siap 24 jam untuk dipanggil supaya bisa husnul khotimah. Nah, betul. Husnul khotimah di kematian itu yang kayak gimana sih, Bib? Cara matinya kah? Atau kondisi dia saat meninggal dia udah bertobat kah? Atau gimana sih kalau husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu keadaan di mana kita ketika diambil nyawanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam keadaan keimanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang kalau kita tahu dia lagi ngadepin sakaratul maut, itu adabnya ada beberapa adab yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau emang dia lagi terbaring di kasur, adabnya madepin ke kanan atau madepin ke arah kiblat. Ya, kalau memungkinkan. Kemudian adab berikutnya ditalkin, dibacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu kisah orang menghadapin sakaratul maut. Dia udah mau menghadapin sakaratul maut nih. Susah banget diucapin la ilaha illallah. Ada orang lain datang teman lamanya. Diajak ngobrol sama dia, cing. Ngobrol, ngalor ngidur. Terus dialihin lagi, ayo baca la ilaha illallah. Udah ntar dulu, ana mau ngobrol sama dia nih. Udah lama gak ketemu. Bayangin, lisannya disibukin sama urusan manusia, dihalangin sama untuk bilang la ilaha illallah, na'udzubillah min zalik. Nah yang berikutnya adalah kalau misalnya umurnya masih, kita nggak tahu nih dia lagi sakaratul maut apa enggak, tapi dia lagi sekarat terbaring begitu, banyakin baca Yasin di sebelahnya. Ya, karena ada riwayat bacakanlah Yasin kepada orang yang terbujur di hadapanmu. Aufi maqal, ya bacakan Yasin kepada orang yang mayit, kepada mayit. Kita bacain Yasin supaya ketika toh nanti Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa dari tubuhnya, dia dalam keadaan mendengar bacaan Al-Quran. Atau kalau kita mau baca surat ayat-ayat lain nggak apa-apa juga. Ana pernah di ICU itu baca surat Al-Qiyamah ke salah satu saudara udah masuk ICU nih, masya Allah udah parah banget lah,
fungsi organnya udah menurun dan lain sebagainya. Kita di situ sama Umi bilang, "Sa, diem, jangan keluar." "Ngapain, Mah?" "Udah diem, doain." Doa semua udah kita baca, bingung kita, nggak bisa keluar, disuruh sama Umi di dalam. Akhirnya baca apa ya, ayat yang kayaknya ngelotok gitu kita baca. Akhirnya kita baca Al-Qiyamah. "Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta." Artinya, apakah dengan itu Allah maha berkehendak untuk menghidupkan yang mati? Sampai di ayat ini, kayak kepikiran gitu sih. Allah yang mati aja bisa ngidupin. Gimana yang sakit di hadapan saya? Begitu saya baca, nemu sama ayat itu, saya baca berulang-ulang, Cing. Berulang-ulang itu saya baca. Masya Allah, qadarullah, itu orang keluar dari ICU, Cing. Gak lama. Masya Allah. Jadi memang ada ya kejadian-kejadian yang seperti itu dan ada kayak apa ya manfaat-manfaat dari surat-surat tertentu ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Betul. Tapi kalau gini, Bib, misalnya itu kan kalau yang kita dengar tuh kayaknya usaha dilakukan oleh orang yang tidak sekarat. Iya. Gitu kan, orang-orang kita nih ngeliat yang orang sekarat. Betul. Nah, supaya husnul khotimah, orang yang sekarat itu apa yang harus dilakukan kan? Kalau dia ada yang nemenin, kalau lagi mati dalam keadaan sendiri gimana? Nggak ada yang nggak ada yang bisa bantuin talqin. Iya. Nah, itu gimana supaya kita bisa siap menghadapi mungkin aja nanti pada saat sakaratul maut lu sendiri, lo nggak punya orang yang bisa nalkin, nggak bisa ada yang yasinin, nggak bisa ada bacain yang lain, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus sadar dulu bahwa kematian atau waktu sakaratul maut itu satu langkah kita menuju perjalanan yang panjang banget. Jauh lebih panjang dibandingin kehidupan kita di dunia. Ini kita hidup di dunia ini ibarat rest area doang nih. Rest area, tempat kita ngumpulin bekal, tempat kita mempersiapkan diri. Ada nggak orang betah di rest area gitu? Nggak mungkin ada. Bangun, anak betah nih di rest area, bagus banget rest area, kamar mandinya oke. Lebih oke daripada rumah anak mau tinggal di rest area. Nggak mungkin ada. Nah, ibarat orang di rest area, dia cuman buang hajat, ngumpulin bekal buat perjalanan dia yang jauh. Atau isi bensin buat dia bisa nyampe sama tujuan dia. Kita harus sadar bahwa sakaratul maut itu adalah awal dari perjalanan kita yang jauh banget. Waktu nyawa kita di kerongkongan, kita akan diperlihatkan dengan satu hal. Hijab yang selama ini tertutup dari mata kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa idza balagatil hulqum, saat nyawa sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu akan melihat pada saat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, ternyata selama ini kami dekat dengan engkau tapi engkau tidak menyadarinya. Itu masa yang amat sangat sulit, masa yang amat sangat menyakitkan. Dikatakan rasa sakitnya lebih sakit daripada ditusuk 1000 pedang. Dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut, kemudian jasad kita diantar sama orang-orang. Diantar sama harta kita, mobil kita barangkali, diantar sama keluarga kita, diantar sama sanak saudara kita, diantar sampai kuburan. Dikuburin kita, mereka pulang. Tersisa hanyalah kita dan amal ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan berada di satu alam namanya alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Alam barzakh adalah pembatas antara kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Di alam barzakh akan diperlihatkan kisi-kisi. Apakah kita akan masuk surga sehingga para orang soleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang bertakwa, di kuburannya dijadikan taman dari taman-taman surga. Nah, waktu kita doakan waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Jangan jadikan kuburannya hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya taman dari taman-taman neraka. Karena bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangkang bermaksiat, ngejauh dari Allah Subhanahu wa taala, kuburan akan dijadikan taman-taman neraka, nauzubillah min zalik. Mereka akan disiksa di alam kubur, akan berasa lama banget di alam kubur. Sementara orang-orang beriman akan berasa cepat. Waktu dibangkitin dari kubur, mereka bilang, kayaknya baru kemarin anak dimakamin. Mereka akan dibangkitkan
kemudian akan dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang amat sangat menakutkan. Saking menakutkannya dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abih, bapak ibunya nggak dia anggap, wa sahibatihi wa bani, sahabatnya bahkan anak nggak dia anggap. Bukan karena jahat, tapi karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut apakah ada hak orang lain yang dia makan. Takut apakah ada dosa yang belum diampunin. Takut adakah amal ibadah dia udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala apa belum. Takut apakah ada utang pinjol yang belum dia bayar dan lain sebagainya. Takut. Tapi ada orang-orang yang pada saat itu wujuh yauma idzin musfirah. Saat orang lain takut, wajahnya berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa ria gembira. Kumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Setelah di padang mahsyar, kita akan dihadapkan ke dalam satu timbangan. Tiap amal ibadah kita bakal dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang halal saja dihitung lama banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang halal. Gimana kalau ada yang syubhat? Gimana kalau di situ ada yang haram? Waliyadzubillah. Setelah itu kita akan berhadapan dengan satu masa jembatan Shiratul Mustaqim. Kemudian kita akan masuk surga atau masuk neraka. Perjalanan yang panjang banget itu. Allah bilang, berbekalah kamu selama kamu masih hidup di dunia. Banyakin bekal. Apa bekal terbaik? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama nafas kita masih berhembus, selama badan kita masih sehat, selama tenaga kita masih kuat, Allah cinta sama anak muda yang ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang masih mudanya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar nanti dia dapat tiket VVIP, kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Allah cinta sama orang yang ketika dia banyak duitnya dia ingat sama orang lain. Dia sedekah sama orang lain. Sedekah terang-terangan maupun sedekah diam-diam. Dia sedekah terang-terangan buat ngajak orang lain juga biar sedekah, tapi dia sedekah diam-diam jauh lebih banyak. Jauh lagi lebih banyak. Orang-orang seperti itu juga akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Encing tadi nanya, apa sih yang harus kita persiapin nih orang yang masih hidup buat nanti sakaratul maut kita dicabut dengan husnul khotimah, adalah waktu kita masih ada tenaganya, kita deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baiknya bekal. Ya. Tapi kan Bib, itu sebuah hal yang benar-benar harus kita yakini untuk orang-orang yang yakin atau beriman dengan apa yang terjadi nanti, itu mungkin bisa jadi motivasi. Sedangkan manusia kan pada dasarnya kalau hasilnya nggak instan ya nanti-nanti aja lah. Orang pengen nge-gym aja udah ketahuan nih kalau lo nge-gym hasilnya kayak begini, masih malas aja. Tapi pengen punya badan kayak dia, pengen sehat kayak dia, karena nggak langsung dampaknya gitu. Nah, janji-janji atau ancaman-ancaman buat kita ini, gimana supaya bisa memotivasi? Duh, kalau gue nggak berbuat baik, gue akan masuk neraka nih. Atau kalau gue berbuat baik, balasannya akan surga nih. Supaya itu bisa jadi motivasi gitu. Tertanam di dalam diri kita. Iya. Sesuatu yang nggak kelihatan kasat mata kita kan. Terus itu bisa jadi motivasi. Gimana caranya ya? Sejatinya ketakwaan itu kan the way of life gitu, cara hidup kita, Cing. Nggak ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala yang nggak membahayakan kita, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat. Betul. Daripada semua yang Allah haramin pasti akan membawa dampak buruk bagi kita, sehingga Allah bilang kita untuk menjauh dari hal itu. Itu makna ketakwaan apa? Pertama, ngejauhin diri dari keharaman. Yang kedua, segala yang Allah perintahkan pasti akan berdampak baik untuk diri kita. Jadi ketika kita menjalani ketakwaan, kita nggak bakal rugi. Karena saat kita menjalani ketakwaan, hidup kita akan dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena semua yang Allah perintahkan pasti membawa keuntungan buat kita. Puasa aja. Gimana dampak puasa bagi kesehatan?
Semua ahli kesehatan sepakat. Sholat, gimana dampak sholat buat kesehatan? Berdampak buat kesehatan diri kita, dan dampak sholat bagi kecerdasan otak kita, dan dampak sholat bagi hubungan kita, mental kita, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua sedekah, gimana sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahin nama kita? Zakat, jangan lupa nih zakat bentar lagi. Zakat fitrah jangan sampai kelupaan supaya amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, gimana zakat membuat ketimpangan ekonomi itu tidak lagi timpang antara si kaya dan si miskin. Gimana zakat membantu kita mengeluarkan harta yang kita punya, membantu ekonomi orang lain. Dan semua masih banyak ibadah-ibadah lagi, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya keuntungannya buat hidup kita. Kalau di dunia aja udah membawa keuntungan, apalagi di kehidupan setelah kematian. Iya, iya. Dulu orang nggak tahu khamr itu membawa dampak buruk buat badan. Tapi begitu baginda Nabi perintahkan, sahabat semua numpahin khamr yang ada di rumahnya. Sampai dikatakan Madinah itu dikatakan seperti banjir Sungai Merah pada saat itu. Dulu orang nggak tahu bahwa apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdampak buruk. Tapi baru ditemuin sekarang-sekarang ini. Jadi nggak ada ruginya ngejalanin ketakwaan meskipun kita nggak bisa melihat dengan kasat mata kejadian setelah kematian nanti. Sebenarnya kalau kita menjalankan ketakwaan seperti yang dijelaskan tadi, hidup kita juga akan asik-asik aja ya, justru akan damai, akan lurus-lurus aja gitu. Karena apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya punya dampak akhirat juga gitu ya, Bib. Pasti. Kayak kita kerja yang kayaknya buat dunia, buat nyari duit, buat ini, tapi sebenarnya dampak akhiratnya juga ada kalau kita kerjainnya dengan niat untuk ibadah gitu ya. Betul. Dan syuf, beda jauh deh. Orang yang kerjanya karena Allah sama orang yang kerjanya nggak karena Allah. Orang kalau kerja nyari ridho Allah, dia mau ada bos, mau nggak ada bos, mau dilihat atasan, mau nggak dilihat atasan, ya mau teman sekantornya memperhatikan dia, ngapresiasi dia, ataupun teman sekantornya nggak ngapresiasi sama sekali hasil pekerjaannya, dia nggak khawatir karena dia fokus nyari rezeki buat keluarganya yang halal. Dia fokus nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu yang ngelihat dia bukan cuman bosnya mah pandangannya terbatas. Yang ngelihat dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan bekerja dengan penuh etos kerja karena dia tahu yang mengawasi dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah, yang menjamin hidupnya Allah. Dia tahu dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi perkara menata hati aja gimana apa yang kita niatkan untuk apa yang terhadap apa yang kita lakukan ya, Bib. Betul. Beda sama orang yang kerja cuma nyari perhatian atasan, beda jauh. Editor nih, ada Cing Abdel kerja, nggak ada Cing Abdel misalnya, dia malas misalnya. Kalau dia kerjanya cuman karena Cing Abdel, cuman karena nyari perhatian Cing Abdel, atau semua karyawan cuman nyari perhatian atasannya doang, ya rugi di kantor, rugi di dia sendiri karena pribadinya nggak berkembang, rugi segala-galanya. Kalau tujuan kita adalah manusia. Iya. Kayak ingat. Kita balik ke ingat mati ya. Ingat mati itu memang kayaknya lebih pas disematkan ke orang-orang yang umurnya udah tua tadi ya. Iya. Kayak waktu muda kayak kita nggak waktu zaman kuliah umur 20-30 kayaknya nggak ada kepikiran bahwa kematian itu bisa datang kapan aja. Betul. Dan kebetulan aja ternyata kita tidak mati di umur-umur segitu gitu ya. Sedangkan kan ada orang yang mati di umur-umur segitu. Gimana cara buat menyadarkan anak-anak muda gitu bahwa bukan nakut-nakutin, tapi kematian emang di depan mata kita semua gitu. Bisa kemana aja gitu. Betul. Ya padahal tanpa kita sadari, kira-kira ada nggak sih yang lebih muda daripada kita udah mati duluan? Banyak. Pasti banyak. Iya. Semuanya kita ngelihat itu aja. Orang yang lebih muda dari kita aja udah ada yang lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang lebih sehat daripada kita? Pola hidupnya lebih sehat, badannya lebih sehat, nggak pernah sakit, udah lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, banyak. Pasti ada. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan ini bisa jadi dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bisa dalam seketika Allah cabut kekuatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya. Gimana coba pemain bola kemarin di Bandung lagi main bola, segar cing, tahu-tahu disambar geledek. Siapa yang tahu dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Atau teman saya yang tadi saya ceritain di ruang ICU, segar cing, orang gym, badannya masya Allah bagus, tiba-tiba di malam hari dia ditabrak orang, sekarat, koma, masuk ruang ICU, nggak lama 2 hari meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Kematian akan datang kapan saja. Cuman kerap kali, sekali lagi, kita dibutakan sama kecintaan kita sama dunia, dibutakan sama keinginan kita memenuhi syahwat sama hawa nafsu, sehingga apa? Akal kita ini ketutup untuk nginget itu semua. Yang sering kita mungkin ya pikiran anak-anak muda, gue masih muda, badan gue masih sehat, karena mumpung masih muda. Kita ngeliatin orang yang meninggal itu karena sakit, tua, segala macam. Nah, kita masih sehat. Padahal kayaknya sebenarnya kita selalu diintip sama maut ya. Di jalanan deh. Iya. Di jalanan gitu. Sepersekian detik kejadian tuh bisa merenggut nyawa. Betul. Lo mau di motor kayak, lo mau di mobil kayak, lo mau jalan kaki kayak gitu. Ada sepersekian detik, bukan kita sih, orang lain gitu yang lalai gitu. Bener. Bisa ngambil nyawa kita. Gitu. Jadi kita menurutnya kalau kita menyiapkan, gue sehat lah biar umur gue panjang gitu. Itu juga masih belum cukup ya. Iya. Karena masih mungkin aja ada takdir orang lain yang menyebabkan kita jadi keambil nyawanya. Bener. Makanya kata Nabi kan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Iya. Orang yang paling cerdas ada orang yang paling sering mengingat kematian. Bahkan Nabi sampai menyuruh sahabatnya, udah ziarah kubur. Ziarah kubur kalian. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Supaya kita nggak cinta-cinta amat sama dunia ini, kita ingat bahwa kita tuh bakal dikubur kayak orang itu. Terutama kalau kita ziarah kubur wali misalnya, ziarah kubur orang soleh, itu manfaatnya apa sih? Kita jadi tahu, ini orang soleh dikubur sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kok dia masih bisa ngidupin orang-orang banyak ya? Sekitarnya pada jualan, sekitarnya pada dagang, bahkan ada orang yang ngerawat kuburan dia juga dapat rezeki. Jangankan itu, orang yang ngerapihin sendal aja dapat rezeki. Padahal orangnya udah dimakamin sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, wali-wali Allah yang udah dimakamin, gimana keilmuannya berdampak untuk warga sekitar aja. Gimana kesolehannya berdampak mengantarkan iman kepada orang-orang sekitar, sehingga amal jariahnya terus ngalir kepada dia. Bikin kita iri sama orang kayak gitu. Bikin kita nih, hasad kita nih, rasa kepengenan kita ini bukan sama mobilnya orang, bukan sama motornya orang, bukan sama jabatannya orang, bukan sama ketenarannya orang. Hasad kita ini arahin kepada kesolehan orang lain, sehingga kita jadi termotivasi, saya juga bakal mati. Nanti saya mati bakal kayak dia apa enggak ya? Atau jangan-jangan saya mati dalam keadaan sulul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Bikin kita insecure sama ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang akan nyelamatin hidup kita di dunia dan akan menyelamatkan kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu terutama kalau lagi di jalanan tuh, Bib, gue suka mikir, ya ini nyawa sebenarnya gampang banget kalau mau ada. Lagi di lampu merah deh, di belakang ada yang remnya blong, gedebruk aja ke kita si truk misalnya gitu. Habis kita. Bener. Mati maka di mana aja. Di mana aja gitu ya. Jangankan di jalanan, lagi buka puasa aja tahu-tahu. Berarti kalau di jalan, sih. Pedes doang sama perih. Pas mau ke toilet baru kesandung. Iya. Berarti di jalanan itu kan kita meninggal tuh terbuka lebar gitu. Iya, betul. Bukan karena kelalaian kita deh, bukan. Kelalaian orang lain. Kelalaian orang lain aja membuat kita, takdir kita ada di situ meninggalnya gitu. Jadi ya emang nggak bisa lagi nanti meninggal tuh kayaknya kalau udah tua deh gue persiapkan kebutuhan gue untuk meninggal, udah nggak bisa lagi ya. Kalau kita punya pikiran, emang beneran kapan aja itu meninggal. Betul. Ya. Diingetin sama orang-orang sekitar kita yang kita kenal, udah lebih dulu dipanggil sama Allah. Yang tadinya kita sahabat sama dia udah dulu dipanggil sama Allah. Orang tua kita udah lebih dulu dipanggil sama Allah.
Semua diingetin sama orang-orang sekitar kita yang udah meninggal. Dan subhanallah, Isa kayaknya beberapa malam ini kejadian tuh imam salah baca ayat di surat Al-A'la, dan ayat itu mulu yang salah. Mungkin Allah pengen ngingetin Isa sama ayat ini. Ayat itu ya. Ayatnya bunyinya bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kok kamu ngeduluin, memprioritaskan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Itu subhanallah, ayat itu udah dua imam salah. Isa lagi imam di belakangnya salah baca. Kayaknya emang Allah pengen ngingetin ayat ini buat diri Isa pribadi dan buat orang-orang sekitar kita yang barangkali mendengarkan podcast ini, bahwa kehidupan kita di dunia sayang banget kalau kita nikmatin semua di dunia. Jadiin itu investasi kita, jadiin itu bekal kita menuju kehidupan yang maha abadi. Jadiin kita bekerja nih, setinggi apapun jabatan kita prestasi bagus, top. Kita bekerja dengan etos top. Tapi jadiin etos kerja kita ini adalah investasi kita pada kehidupan setelah kematian. Kita mau ngumpulin harta banyak nggak apa-apa, bagus. Jadiin harta yang banyak itu investasi kita setelah kematian. Kita punya ketenaran, bikin orang banyak kenal sama kita, nggak apa-apa. Jadikan perhatian yang manusia tunjukkan kepada kita itu sarana investasi kita kepada kehidupan setelah kematian, karena ayat tadi wal akhiratu khairun wa abqa, karena kehidupan akhirat adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Iya. Cuma permasalahan namanya manusia ya. Kalau kita dibilang jadikan nih kejadian di sekitarmu sebagai pengingat, misalnya udah banyak orang meninggal segala macam. Awal sih emang gitu. Cuman kalau kita sering dikasih sesuatu itu lama-lama jadi kebal gitu, Beb. Jadi kebal gitu, dengar orang meninggal ya udahlah biasa. Pertama kali kita dengar ada teman seangkatan kita meninggal, wah, truk ngedrek-dek juga gitu. Aduh, nggak lama lagi nih gitu. Tapi begitu sering ada kabar di WhatsApp grup, innalillahi, meninggal nih teman kita gitu. Lama-lama kebal aja tuh. Lama-lama biasa aja denger yang kayak gitu. Nah itu bukannya semakin jadi pengingat, tapi ya udah jadi ya udah biasa gitu, jalan lagi gitu. Sebenarnya ada sisi baiknya sih. Kita terbiasa mengingat bahwa kita bakal nyusul ke dia. Kalau kebiasaan itu bikin kita jadi sadar, itu hal yang baik. Nah, iya. Tapi kalau kebiasaan itu bikin kita jadi lalai, ya alangkah bodohnya kita. Kita semakin tahu bahwa kita bakal nyusul, masa kita semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kayak kasusnya kayak orang yang dibilang sama Allah sebagai pendusta agama tadi. Orang yang sholat kok bisa disebutkan sebagai pendusta agama? Karena meskipun dia ngediriin sholat, dia kok bisa nelantarin anak yatim. Dia kok bisa nggak peduli sama makanan anak miskin. Artinya apa? Dia sering sholat tapi sholatnya nggak berdampak sama dia. Begitu juga kita sering diingetin sama Allah. Kalau emang kita udah kebal aja, itu hal yang baik. Artinya apa? Kita semakin sadar bahwa kita bakal kayak dia. Tapi semakin sadarnya itu kalau berbuah dengan ketakwaan itu adalah sesuatu yang beruntung. Tapi kalau semakin sadar berbuah pada kelalaian, ya namanya kebodohan. Iya. Dan sering kayak di awal-awal dapat kabar teman seangkatan meninggal ya, sekelas gitu. Itu bisa mencambuk gue untuk beribadah lebih benar. Iya. Gitu. Benar. Tapi begitu dapat berikutnya udah biasa. Gak jadi nambahin semangat, malah jadi kok gue biasa aja, ininya apa namanya, responnya nggak seperti yang kemarin gitu. Itu emang setan, emang kurang ajar ya. Dia bisa ya gitu ya. Iya, betul. Kalau orang misalnya ada yang takut ngeliat darah terus masuk ke dokteran, awal-awal ngelihat darah takut pingsan, tapi lama-lama kebiasaan itu mah bagus. Hal yang baik. Hal yang baik gitu. Nah, kebiasaan mendengarkan ada orang datang beri kabar meninggal itu membuat bukannya semakin mempersiapkan diri, itu semakin cuek. Ada Makanya kemaksiatan tuh dikatakan
akan mengeraskan hati itu gimana? Karena kemaksiatan membuat hati kita sedikit-sedikit ketutup, tertutup sama hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Baqarah apa? Sumum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka buta, bisu, tuli, mereka tidak berpikir. Bukannya matanya nggak bisa ngelihat, matanya tertutup dari melihat kebenaran. Bukannya telinganya nggak bisa mendengar, telinganya tutup dari mendengar kebenaran, mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya lisannya nggak bisa berkata-kata, lisannya nggak bisa mengucapkan kebaikan yang membuat dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang dikerasin, sesuatu yang ditutup sama kemaksiatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memang harus pinter-pinter kita juga ya merespon tanda-tanda peringatan-peringatan yang udah bertaburan sebenarnya di sekitar kita ya. Baik yang terjadi sama orang lain ataupun yang terjadi sama kita. Sama diri sendiri. Itu bisa jadi peringatan sebenarnya kalau kita mau berpikir dan mau mempersiapkan diri. Ya. Agak deep nih hari ini nih. Iya, betul. Kalau ngomongin kematian bagaimana ya? Benar, iya. Kayak saya tuh berpikir kalau gue mati dalam keadaan sendiri, nggak ada orang yang bisa talqin, nggak ada orang yang bisa ngajiin, gitu di satu tempat deh, entah gimana proses meninggalnya itu kan sendiri. Nah, apakah bisa di ujung-ujung sakaratul maut itu mengucap la ilaha illallah ya? Bisa aja kalau kita hidup kita senantiasa mengucap la ilaha illallah, pasti kita mudah nanti. Nah itu dia, masalahnya kan selama hidup ini. Tapi kesempatan taubat selalu terbuka lah. Betul. Juga banyak ngasih kebaikan buat orang lain. Insya Allah jadi wasilah dapat kebaikan juga. Kayak masalahnya kayak gini, Bib. Kita tuh udah tahu kisah, misalnya yang di dalam kubur gitu. Kan kita sudah dengar banyak kisah gitu bahwa nanti kita akan ditanya man robuka. Kalau kita pikir gue udah tahu udah jawabannya lah, tanya aja dah nanti. Udah tahu jawabannya, tapi katanya kalau kita nggak melakukan hal-hal yang benar selama hidup ya nggak bakal bisa juga itu jawab, walaupun kita udah bawa kunci jawabannya dari sekarang. Gue siap-siapin nih. Karena kita akan menjawab dengan kejujuran. Lisan kita kan kerap kali menipu. Ya. Kita berkata apa, hati kita nggak berkata apa. Nanti kita itu akan menjawab dengan kejujuran hati. Ketika kita bilang man rabbuka dengan penuh keyakinan, hati kita udah yakin, berarti Tuhannya Allah, berarti dia tujuannya Allah. Dia akan ngejaga perilaku dia atas keridhaan Allah. Dia akan menjauhi diri dia dari larangan Allah. Sehingga dengan lantang dia akan mengucapkan man rabbuka. Banding sama orang yang udah tahu jawabannya Allahu Rabbi, sebenarnya udah tahu. Tapi hatinya akan menolak, hatinya akan membangkang karena emang perilakunya nggak sesuai dengan kalimat Allahu Rabbi. Kan lisan kita bakal dikunci, Cing. Yang jawab itu nanti tangan. Apa di surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Di hari mulut kita dikunci sama Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan kami biarkan tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang diperlakukan olehnya di kehidupan dunia. Maka biarkan tangan kita ini bersaksi yang baik. Biarkan kaki kita ini bersaksi yang baik. Biarkan mata kita bersaksi sama Allah Subhanahu wa taala, nganterin kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti memang selama kita hidup kalau untuk menjalankan sesuatu yang benar, udah kita percaya aja sama hati kita ya, Beb ya. Karena hati kecil kita sendiri yang menuntun mana baik, mana yang tidak baik. Betul. Hati itu guidance lah. Guidance ya, untuk memilih baik atau tidak baik. Akal memang ada, akal coba menunjukkan ini adalah pilihan baik dan tidak baik. Betul. Siapa yang mau milih baik dan tidak baik? Hati yang memilihnya gitu ya. Jadi kolbun itu adalah akal yang di-reasoning dengan emosional kita. Itu kolbu. Jadi akal berkesesuaian dengan perasaan kita. Itu kolbun namanya. Nah, kolbun itu akan bisa menuntun kita ke jalan yang benar kalau kolbunnya itu sehat.
Kalau kolbunya banyak penyakitnya, bakal nuntun kita ke jalan yang salah. Apa penyakit hati? Penyakit hati sering kita bahas. Daripada hasad, sombong, daripada ujub, riya. Penyakit-penyakit itu bakal bikin kita ini mengarah kepada jalan yang salah. Coba aja orang yang hasad, pasti dia bakal gampang ngomongin orang, bakal gibah sama orang. Coba aja orang yang sombong, pasti kecintaan dia sama dunia berlebihan. Selalu dia pengen kelihatan bagus di mata manusia. Coba aja orang yang ujub, orang yang riya, pasti dia nggak mungkin bisa nikmatin ibadahnya. Pasti dia bakal ngukur amal ibadahnya sama pandangan, sama omongan orang lain. Nggak bisa dia nikmatin ibadahnya sama Allah. Makanya hati itu dijaga betul-betul kebersihannya, biar bisa nuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Akhirnya baliknya ke hati ya juga nih, supaya pengen husnul khotimah. Perhatikan hati kita sebenarnya. Hati kita sebenarnya udah nunjukin sesuatu yang benar ya. Cuman kadang kita suka nggak dengerin aja ya. Betul. Ya. Oke, makasih Bib. Sama-sama Haji. Untuk hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikut dengan bahasan-bahasan juga mudah-mudahan menjadi manfaat buat yang nonton. Ya Rabbal Alamin. Makasih Cing. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di Habib dan Cing episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.